Asini roha madihamu do dame. Nasian di batamata do cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di hari yang baru yang dianugerahkan Tuhan buat kita. Firman Tuhan yang menjadi panduan kita dalam menjalani hari ini, yaitu Senin tanggal 19 Agustus 2024. Yaitu terambil dari Matius pasal 5:19. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Asa manang ise na mangarupakon sada siya nakapatik na met-medi jala dipodahon itu jolma. Imaguaro na met-met di harajon banua gijangi. Alai na mangulahon jala mangajar hossa. Ido guaron na balga di harajon banua gijangi. Karena itu siapa yang meninggalkan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah merupakan bagian kritik daripada Yesus terhadap pola dan model kehidupan keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Di mana ketika mereka hanya sibuk mengedepankan ritus-ritus keagamaan, tapi mengabaikan yang satu, mengabaikan yang lainnya, yaitu dengan mengabaikan praktek atau menerapkan firman Tuhan yang telah mereka dengar dan mereka ajarkan kepada orang lain. Mereka lebih sibuk mengedepankan hubungan secara vertikal dengan Allah, namun mengabaikan yang penting juga, yaitu menyangkut tentang hubungan secara horizontal terhadap sesama kita. Itu yang disampaikan oleh Yesus dalam nats ini ketika mereka menuduh Yesus mengabaikan atau menghilangkan hukum Taurat, bahkan kitab para nabi, seperti yang disebutkan di ayat 18 dan juga di ayat 17. Yesus seolah-olah dituduh sebagai pengajar yang sesat, sebagai guru palsu yang tidak benar. Dengan harapan ketika tuduhan tersebut, maka diharapkan orang banyak akan membenci, mengabaikan, dan tidak mempedulikan apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan keberagamaan mereka. Karena itu Yesus menampik secara keras. Yesus menolak tuduhan itu. Karena dia berkata dalam ayat 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Demikian juga dalam ayat 17b dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikianlah Yesus menyampaikan, menolak akan pandangan, pengajaran, pemahaman yang ditanamkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus. Bukan meniadakan, tetapi justru malah menggenapinya. Oleh karena itu ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kehidupan keberagaman kita? Sudahkah kita memiliki pola, model kehidupan keagamaan yang benar seperti yang diinginkan oleh Tuhan? Seperti yang dimaui oleh Tuhan dalam kehidupan kami? Dalam kehidupan kita? Bagaimana kita boleh menerapkannya?
bagaimana kita boleh mengaplikasikannya supaya jangan terjebak seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menganggap bahwa pola dan model kehidupan keagamaan mereka sudah sempurna adanya, sudah komplit adanya, sehingga tidak ada yang kurang, dan itu menyebabkan mereka menjadi sombong secara rohani dan mereka bermain-main dengan kehidupan keagamaan mereka. Nah, karena itu menjadi sebuah koreksi pula dalam kehidupan keberagaman kita. Bagaimana kita dalam kehidupan kita boleh betul-betul menghayati, menghidupi, supaya tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan juga ahli Taurat. Itu disebutkan oleh Yesus dalam ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita evaluasi, Bapak Ibu dan orang muda, supaya dengan demikian kehidupan keagamaan kita benar di hadapan Tuhan, tidak sembarangan dan tidak sesuka hati, sesuai dengan kemauan dan keinginan kita, tapi justru harus sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.